Swastiastu, selamat datang kami ucapkan, damai dan sejahtera selalu menyatu dengan kami. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, bersama membangun pendidikan karakter, mencetak SDM yang handal berkualitas, cerdas spiritual, akademis, cerdas emosional, dan cerdas sosial. Itulah tujuan kami. Duduri handayani ing arso suntulodo ing madiu Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 6 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik konseling kelompok dan selamat menyaksikan. Rasa sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Perkenalkan, nama saya Nikade Gita Pratnyani dengan NIM 2022-01010010 bersama dengan rekan saya. Saya Kade Agus Sari Bripa dengan NIM 2022-01010015. Perkenalkan, nama saya Mbak Dede Angredi dengan NIM 2022-01010014. Perkenalkan, saya Nikomandina Afnara Triswara dengan NIM 2022-01010007. Perkenalkan, nama saya Nikomandina Suwantari dengan NIM 2022-01010013. Perkenalkan, saya Nimade Ayu Febrianti dengan NIM 2022-01010006. Perkenalkan, saya Nikade Linda Duyanti dengan NIM 2022-01010038. Permisi. Om Swastiastu, selamat siang Ibu. Om Swastiastu. Mari silakan masuk. Baik. Silakan duduk. Ibu. Ya. Silakan duduk. Sudah? Yuk silakan duduk teman-teman. Terima kasih Bu. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, gimana kabar teman-teman hari ini? Baik. Astungkara ya, semoga saya temui teman-teman semua hari ini dalam keadaan sehat, sukacita, dan berbahagia. Teman-teman tahu nggak sih kira-kira kita bertemu hari ini untuk melakukan apa? Ada yang tahu? Sudah Bu. Konseling kelompok. Yes, jadi pada pertemuan hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Namun sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ada yang mau membantu saya untuk memimpin doa? Saya Bu. Ya, silahkan. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya sudah dibantu untuk pimpin doa. Nah, sebelumnya teman-teman udah saling kenal satu sama lain kah? Belum. Belum? Oke, kalau gitu kita mulai dengan perkenalan ya. Nanti perkenalan akan dimulai dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh di sebelah saya. Tapi saya punya ide nih. Perkenalan tidak hanya sekedar untuk menyebutkan nama saja, tapi kita sambil bernyanyi supaya kita lebih terhubung, kita lebih semangat dan lebih menyenangkan perkenalannya. Gimana? Bersedia? Sedia.
kita akan menyanyikan lagu Rasa Sayangi. Udah pada tahu semuanya? Sudah. Oke, nanti dimulai dari saya, lagu Rasa Sayangi lagi, baru nanti sebelah saya dilanjutkan sampai di ujung. Siap? Siap. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Lihat dari jauh rasa sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Gita Pratnyani. Teman-teman boleh panggil saya dengan sebutan Gita. Gak perlu pakai ibu atau kakak ya. Siap? Siap. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Ayu Febrianti, bisa dipanggil Febri. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Dinda Amarat Triswara, bisa dipanggil Dinda. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Anggreni, bisa dipanggil Ari. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Agus Dipa, bisa dipanggil Agus. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Linda Duyanti, bisa dipanggil Linda. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikomang Dinda Suantari, bisa dipanggil Suantari. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat dari jauh, rasa sayang, sayangi. Oke, satu-satu di antara kita sudah saling memperkenalkan diri ya. Kita tes dulu. Ini namanya siapa? Febri. Oke, yang di pojok siapa namanya? Suantari. Yang di tengah siapa namanya? Ari. Yang di sini? Dinda. Yang ini? Agus. Yang ini? Dinda. Nama saya? Gita. Oke, semua di antara kita sudah saling mengenal satu sama lain ya. Nampaknya teman-teman udah semakin semangat, udah semakin gembira setelah perkenalan ini. Tapi kalau kita coba menggunakan ice breaking supaya teman-teman gak tegang untuk mengikuti konseling hari ini, kira-kira gimana? Bersedia? Bersedia. Ada yang mau membantu saya untuk memimpin ice breaking? Oke, baik. Silakan Suantari. Baik teman-teman, di sini saya akan memimpin ice breaking. Jika saya bilang tepuk tunggal, kalian tepuk 1 kali. Jika saya bilang tepuk ganda, kalian tepuk 2 kali. Jika saya bilang janda, kalian tidak perlu tepuk. Mengerti? Ngerti. Tepuk tunggal, 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 ganda, janda, ganda, tunggal, tunggal, janda. Oke, terima kasih. Oke, berarti teman-teman semuanya udah fokus ya, udah nggak tegang lagi. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan untuk melakukan konseling kelompok. Sudah siap teman-teman? Sudah. Nah, perlu saya informasikan bahwa konseling kelompok ini adalah ruang yang aman untuk kita bisa saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Konseling ini bukan ruang untuk menghakimi, tetapi ruang untuk kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Konseling kelompok ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada individu sekelompok yang dimana relatif memiliki kebutuhan yang sama, dengan tujuan nanti teman-teman akan belajar untuk berbagi pengalaman, belajar satu sama lain, dan yang paling penting teman-teman bisa berkembang secara pribadi dan juga sosial. Tentu dalam suasana kelompok yang saling mendukung. Sudah bisa dipahami tentang pengertian konseling kelompok? Sudah. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita taati bersama, yang harus kita jaga. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Saya sangat mengharapkan teman-teman semuanya untuk bisa jujur dan terbuka tentang pikiran dan perasaan teman-teman saat ini. Yang kedua, asas kerahasiaan. Hal-hal yang sudah kita bicarakan selama konseling kelompok hari ini, kita sepakati untuk jaga kerahasiaannya. Tidak kita bawa keluar setelah konseling kelompok.
Sepakat ya. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Teman-teman hari ini hadir untuk mengikuti konseling kelompok, tidak ada paksaan kan dari luar? Tidak. Nah, saya berharap semoga teman-teman secara sukarela untuk mau berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Dan yang terakhir adalah asas kesamaan derajat. Jadi kita semua di sini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi kita semua sama dalam satu kelompok ini. Bagaimana kita sepakat dengan asas dan peraturan yang kita buat untuk konseling kelompok hari ini? Setuju, sepakat. Oke, baik. Nah, teman-teman, mari kita mulai konseling kelompok pada hari ini ya. Saya ingin bertanya, adakah di antara teman-teman yang saat ini sedang memiliki masalah? Wah, semuanya punya masalah ya. Kita sepakati, kita mulai dari Suantari, bergilir, lanjut lagi sampai di Febri. Gimana, sepakat? Sepakat. Oke, silakan Suantari. Masalah yang saya alami akhir-akhir ini sih stres akibat tugas kuliah yang sangat menumpuk. Oke, berarti Suantari sedang stres akibat tugas yang menumpuk ya. Yuk, lanjut. Saya sedang mengalami kesulitan menentukan skala prioritas, terutama di bidang tugas kuliah. Oke, berarti saat ini Linda sedang kesulitan yang menentukan skala prioritas tugas yang mau dikerjakan. Oke, selanjutnya. Saya penurunan interaksi sosial sih, Bu. Oh, berarti Diari sedang penurunan interaksi sosial ya, nggak percaya diri ya. Oke, lanjut. Kalau saya mengalami kecemasan pada saat presentasi di depan kelas. Oke, berarti Diari cemas ketika melakukan presentasi depan kelas. Oke, selanjutnya Dinda. Kalau saya masalahnya akhir-akhir ini itu mengalami kecemasan karena akhir-akhir ini itu komunikasi saya sama pacar bisa dibilang buruk, Ibu. Oke, berarti masalahnya Dinda sedang komunikasi yang buruk ya dengan pacar ya. Selanjutnya Febri. Baik, jadi masalah yang sedang saya alami akhir-akhir ini yaitu saya mengalami kecemasan mengenai keuangan di kampus. Oke, berarti Febri sedang mengalami kecemasan keuangan ya di kampus ya. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan masalah masing-masing dari teman-teman. Kita sepakati yuk masalah siapa yang kita akan angkat dan selesaikan pada pertemuan pertama konseling kelompok kita hari ini. Menurut kalian masalah siapa yang paling urgent ya? Febri. Kita akan sepakati masalah Febri tentang kecemasan keuangan di kampus. Sepakat? Baik, silakan Febri, boleh kamu ceritakan masalah kecemasan keuangan seperti apa yang sedang kamu alami saat ini? Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang yaitu kecemasan keuangan. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita ada di semester 6. Kita menjalankan yang namanya program KKN. Tentunya sebelum KKN kan kita udah bayar dulu. Habis KKN ini kita juga ada yang namanya PLP 2. Sebelum PLP 2 kita wajib juga menjalankan yang namanya KKL. Jadi kegiatan itu kan juga perlu pendanaan ya. Jadi belum lagi kita harus bayar semesteran dan juga akhir ini ada beberapa dosen yang meminta kita untuk membuat tugas yaitu mengenai artikel dan artikelnya juga wajib dipublish. Jadi masalah-masalah itu yang membuat saya akhir-akhir ini kepikiran karena banyak sekali keuangan yang harus saya keluarkan. Jadi karena permasalahan itu juga akhir ini saya menjadi sedikit tidak fokus untuk kuliah dan juga pola tidur saya di malam hari juga sedikit berantakan. Oke, terima kasih ya Febri ya sudah menceritakan tentang kecemasan keuangan yang sedang kamu hadapi saat ini. Bagaimana teman-teman, kita sepakat untuk mengangkat cerita Febri hari ini? Sepakat. Sepakat, apa yang membuat teman-teman setuju dengan kita mengangkat masalah Febri? Saya setuju Bu, karena saya juga merasakan hal yang sama seperti Febri. Saya juga sampai pusing mikirin tagihan yang bertubi-tubi. Ada lagi yang mau berbicara? Saya juga setuju seperti Febri, tekanan ekonomi benar-benar mempengaruhi semangat belajar saya, Ibu. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau berbicara? Saya, Bu. Ya, Saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan Febri. Dikarenakan saya merasa bersalah meminta uang ke orang tua saya. Ada lagi yang mau berbicara? Saya. Silakan.
Saya juga sama, saya merasakan seperti apa yang dirasakan Febri. Sampai-sampai saya pernah berpikir ingin berhenti kuliah karena beban finansial. Waduh, ada lagi yang mau bicara sebentar? Saya sangat setuju dengan topik yang kita bicarakan pada hari ini. Saya juga bahkan sampai kerja part time, tapi saya merasa kelelahan dan kuliah saya juga terganggu. Nah, karena kita semua setuju dan sepakat untuk mengangkat masalah Febri pada konseling kelompok hari ini ya, kita akan membantu Febri untuk menemukan alternatif penyelesaian dari masalah yang sedang Febri hadapi hari ini gitu ya. Kita akan menggunakan pendekatan CBT, Cognitive Behavior Therapy, untuk membantu Febri perlahan demi perlahan memahami permasalahan yang dihadapi dan kita bersama-sama menemukan alternatif penyelesaiannya. Nah, terima kasih ya teman-teman atas keterbukaan kalian menceritakan tentang kecemasan keuangan yang kalian juga sedang hadapi saat ini. Kecemasan keuangan ini adalah hal yang wajar, kalian tidak sendiri. Ini adalah bagaimana tentang cara kalian menyikapi dan menghadapi situasi saat ini supaya bisa menjalaninya secara bijak. Kita akan mulai menggunakan teori Cognitive Behavior Therapy pada tahapan pertama, yaitu tahap penerimaan atau acceptance. Nah, Febri, boleh kamu ceritakan lebih lanjut tentang kecemasan atau perasaan yang sedang kamu hadapi saat ini? Baik, jadi sebelumnya terima kasih lagi. Jadi kecemasan yang saya hadapi, saya takut apabila saya tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa di kampus, terutama tentang keuangan. Kebetulan karena kuliah ini saya masih dibiayai oleh kedua orang tua, jadi saya merasa takut, kemudian saya juga malu kalau terus-terusan minta ke orang tua. Kalaupun seandainya saya harus bekerja, kemungkinan itu sangat sulit karena kebetulan jarak dari rumah ke kampus yang cukup jauh. Jadi saya juga bingung harus minta tolong ke siapa. Dan karena hal itulah saya seringkali merasa malu, saya merasa gagal apabila saya tidak mampu menyelesaikan keuangan. Oke, kalau yang saya tangkap sebenarnya Febri merasa sedih ya karena sedang meminta uang kepada orang tua. Kalaupun mau bekerja, kondisi jarak jauh dari rumah ke kampus ini membuat Febri berpikir 2 kali untuk bekerja. Seperti itu ya Febri ya. Nah, sekarang kita lanjut ke asesmen pikiran, perasaan, dan perilaku Febri saat ini. Boleh kamu ceritakan perasaan kamu akhir-akhir ini bagaimana Febri? Perasaannya saya akhir-akhir ini sering kali merasa sedih, kemudian juga saya sangat cemas dan tentunya saya tertekan ketika teman-teman di kampus membahas mengenai siapa yang udah membayar biaya kuliah. Nah, kalau pikiran kamu saat ini bagaimana? Pikiran saya selalu berpikir bahwa saya pasti akan gagal ketika saya tidak mampu menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban saya, dan saya juga merasa bahwa saya terlalu lemah untuk berada di fase ini. Oke, kalau perilaku kamu yang muncul belakangan ini gimana? Tentunya saya selalu menarik diri dari lingkungan pertemanan di kampus. Misalnya kayak teman-teman lagi ngebahas tugas di grup WA, saya jarang ikut komunikasi karena saya ada pikiran. Oke, kita sudah mendengarkan bersama ya tentang asesmen pikiran, perasaan, dan perilakunya Febri. Nah, kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya sendiri, saya juga sering menyalahkan diri sendiri. Saya merasa gagal sebagai mahasiswa karena saya tidak bisa mandiri secara finansial. Oke, kalau yang lainnya gimana? Kalau saya sendiri jadi sering menghindar dari grup kampus karena takut melihat notifikasi pembayaran, bahkan sampai insomnia. Waduh, yang lainnya bagaimana? Saya juga merasa harga diri saya rendah. Saya minder dengan teman-teman saya yang sepertinya mereka itu tidak membutuhkan. Oke, kalau yang lainnya gimana? Kalau saya sempat merasa tidak semangat untuk kuliah. Saya merasa saya sendiri tanpa dukungan. Nah, Swantari? Kalau saya sih pelariannya untuk kerja part time, tapi fisik saya yang tidak kuat dan malah berdampak ke akademik saya, nilai saya menurun. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih teman-teman sudah mau terbuka dalam konseling kelompok hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasi pikiran negatif. Banyak di antara teman-teman yang tadi berbicara mengatakan seperti saya gagal, saya pasti
tidak bisa saya sendirian. Apakah itu sebenarnya fakta atau hanya sekedar asumsi? Kalau menurut saya itu hanya sebuah asumsi, Bu. Nyatanya sampai sekarang kita masih bisa berdiri atau tahan sampai sekarang. Nah, bagus. Sekarang kita coba evaluasi dan koreksi pikiran irasional tersebut. Sekarang kita ubah ke pola pikir yang rasional. Siap? Siap. Oke. Saya mungkin dari saya gagal bisa menjadi saya sedang belajar dan berjuang dan itu bukan kegagalan. Yes, dari saya gagal menjadi saya berjuang. Ada lagi? Saya Ibu. Yes, silakan. Dari saya sendiri menjadi saya punya teman dan bisa minta bantuan. Betul, dari mengatakan saya sendiri, saya menjadi punya teman. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Dari saya beban keluarga menjadi saya adalah bagian dari keluarga dan berhak untuk dibantu. Oke, dari merasa saya adalah beban keluarga, menjadi merasa bahwa saya berhak mendapatkan bantuan dari keluarga. Ada lagi yang lain? Saya Silakan. dari saya merasa tidak sanggup menjadi saya akan mencari solusi langkah demi langkah. Oke, dari merasa tidak sanggup gitu ya, menjadi akan mencoba untuk mencari alternatif penyelesaian. Nah, selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Mungkin dari saya harus kuat sendiri menjadi saya boleh lelah dan butuh istirahat. Oke, tidak apa-apa ya untuk beristirahat sejenak gitu ya. Oke. Nah, sangat bagus sekali teman-teman, di mana tadi teman-teman sudah belajar untuk belajar berpikir rasional. Ini akan membantu teman-teman untuk merasa lebih baik loh teman-teman. Nah, sekarang kita coba masing-masing dari teman-teman untuk membuat satu kalimat yang membuat teman-teman berpikir dan mulai merekonstruksi kepikiran yang rasional. Ya, silakan Febri. Mungkin dengan satu kalimat positif, saya mampu menghadapi ini semua tentunya dengan adanya dukungan dan juga perencanaan yang cukup matang. Oke, bagus sekali Febri. Kamu sudah belajar untuk mau berpikir secara rasional. Nah, yang lainnya? Saya Bu, Ya, Dinda, silakan. mungkin dengan satu kalimat positif, saya layak mendapatkan bantuan dan tidak perlu merasa malu. Bagus, Dinda. Yang lain mau coba lagi? Saya Ibu. Ya, silakan Ari. Mungkin yang kalimat positif, saya bisa mengatur langkah-langkah kecil untuk mengelola keuangan. Oke, bagus Ari. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Kata-katanya mungkin saya berhak melanjutkan perkuliahan walaupun ada keterbatasan keuangan. Oke, bagus. Agus, yang lainnya? Saya Silakan. kata-kata positif untuk saya rasa saya masih bisa, saya masih punya harapan. Oke, bagus. Linda, yang lainnya? Sontari? Mungkin saya bisa mencari bantuan tanpa merasa lemah. Oke, bagaimana Febri? Apakah kamu sudah semakin semangat setelah mendengarkan hal-hal positif dari teman-teman? Sudah. Nah, sekarang saya ingin teman-teman untuk mulai berpikir baru tentang perilaku baru yang teman-teman akan lakukan setelah teman-teman memiliki pikiran yang rasional ini. Dari saya lagi boleh Ibu? Ya, silakan Febri. Saya akan menyusun anggaran dan juga mulai mencatat apa saja pengeluaran saya akhir-akhir ini. Nah, bagus sekali Febri. Sekarang kamu sudah mulai memiliki motivasi yang lebih baik tentang kecemasan keuangan yang kamu hadapi tadi. Kamu sudah belajar untuk menyusun pola pikir yang rasional dan sudah memiliki perubahan perilaku, ingin mencoba untuk menjadi lebih baik. Nah, gimana Febri? Apakah kamu sudah merasa lebih baik dan lebih semangat lagi? Sudah Ibu. Wah, luar biasa banget perubahan kamu Febri. Nah, teman-teman yang lain, mari kita bantu si Febri. Kira-kira masukan yang bisa teman-teman berikan kepada Febri apa nih? Ada yang mau mulai? Saya Ya, silahkan Dinda. mungkin kalau dari saya, Febri bisa berbicara dengan pihak kampus di bagian keuangan untuk menanyakan soal cicilan. Oke, gimana Febri? Setuju? Setuju. Oke, yang lainnya ada lagi mau menambahkan? Silahkan Ari. Mungkin Febri bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan fokus pada kebutuhan utamanya. Bagaimana Febri? Setuju Bu, saya akan coba untuk hal itu. Oke, ada lagi yang lainnya mau mencoba? Silahkan Agus. Mungkin
Febri bisa mencari informasi tentang beasiswa, baik itu dari internet maupun dari teman-temannya. Oke, bagaimana Febri? Saya terima. Oke, yang lainnya ada yang mau mencoba? Saya. Ya, silakan. Mungkin Febri bisa membuat rencana harian agar bisa lebih fokus kuliahnya. Oke, gimana Febri? Setuju juga Ibu. Oke, Sontari mau mencoba? Mungkin Febri bisa berkonsultasi dengan dosen dan meminta saran dari dosen. Oke, gimana Febri? Saya setuju juga Bu, mungkin nanti akan saya coba, barangkali dosennya ada yang bisa membantu. Oke, terima kasih ya sekalian sudah menyemangati Febri supaya bisa mengatasi kecemasan yang sedang ia hadapi saat ini. Dan ternyata teman-teman juga mengalami kecemasan keuangan ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga juga bisa menjadi motivasi untuk masing-masing di antara teman-teman. Oke? Nah, bagus sekali teman-teman. Konseling kelompok hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Saya ingin memberikan tugas rumah kepada Febri. Ya, teman-teman yang lain silakan menyesuaikan. Yang pertama Febri, kamu mulai mencatat pikiran irasional kamu sebanyak 5 dalam seminggu ini. Kemudian kamu ubah secara mandiri ke pola pikir yang rasional. Nah, yang kedua, kamu mulai mencatat pengeluaran atau anggaran selama sebulan ke depan. Nah, yang ketiga, kamu tuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap harinya. Bagaimana? Siap, Febri? Siap Ibu. Oke, saya ingin bertanya dong bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita melakukan konseling kelompok? Tentunya saya merasa lebih lega Bu, saya juga lebih kuat dan saya tahu harus memulai dari mana untuk menyelesaikan permasalahan saya. Oke, nah teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan konseling kelompok pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri konseling kelompok hari ini, saya ingin satu orang volunteer bantu saya untuk menyampaikan kesimpulan dari konseling kelompok kita hari ini. Ada yang mau membantu saya? Mungkin saya juga. Ya, silakan Febri. Baik, dari sesi konseling kelompok hari ini dapat saya simpulkan dengan teori atau pendekatan CBT ini dapat membantu saya untuk mengubah pikiran, perasaan, dan juga perbuatan saya yang sebelumnya irasional menjadi lebih rasional. Sehingga saya mampu khususnya mengatasi kecemasan keuangan dengan berpikir lebih realistis dan mengembangkan pola pikir adaptif untuk meningkatkan kesejahteraan mental saya, khususnya sekarang sebagai seorang mahasiswa. Oke, teman-teman kita semua sudah bisa menangkap ya permasalahan kecemasan keuangan yang dialami oleh Febri. Kita bersama-sama sudah membantu Febri untuk memahami permasalahan yang dihadapi, kemudian kita bisa mengetahui asesmen pikiran, perasaan, dan perilaku Febri, kemudian kita mengubahnya pikiran irasional menjadi pikiran rasional, dan sekarang Febri sudah punya keinginan perubahan perilaku yang lebih baik. Ya, Febri sudah bisa berpikir secara rasional dan memiliki pola pikir adaptif yang membantu meningkatkan kesejahteraan mental dari Febri. Nah, Febri, perubahan perilaku kamu ini kapan rencananya kamu ingin mulai lakukan? Mungkin minggu depan ini saya coba. Oke, selamat mencoba ya Febri untuk melakukan perubahan perilaku ini. Semoga bisa semakin meningkatkan kesejahteraan mental kamu. Nah, teman-teman, mungkin demikian ya pelaksanaan konseling kelompok pada hari ini. Gimana Febri perasaannya sekarang? Tentunya saya lebih lega Bu dengan sesi konseling kelompok ini. Juga ternyata teman-teman memiliki permasalahan yang sama dengan saya, dan melalui konseling ini juga saya dapat banyak masukan untuk permasalahan saya, dan saya merasa sangat dibantu. Oke, bagus sekali Febri. Nah, yang lainnya ada yang mau berbicara? Ya, silakan Sontari. Pastinya saya akan ikut lagi untuk sesi konseling berikutnya. Oke, bagus Sontari. Yang lainnya mau mencoba? Ya, silakan Dinda. Oke, kalau dari saya dalam sesi konseling ini saya merasa lebih tenang dan sudah tidak seputus asa tadi pagi. Oke, bagus sekali Dinda. Yang lainnya mau mencoba? Ya, silakan Linda. Setelah proses konseling ini, saya merasa saya lebih siap untuk menyusun langkah-langkah kecil dimulai malam ini. Oke, bagus Linda. Yang lainnya mau coba? Silakan Agus. Di sesi konseling ini saya semakin optimis meskipun ada kekhawatiran dalam diri kita. Oke, tetap optimis ya. Silakan Ari mau mencoba? Kalau dari saya sendiri, saya merasa didengar dan merasa dipahami.
Oke, terima kasih ya feedback positif teman-teman dalam mengikuti konseling kelompok hari ini. Keberhasilan yang kita dapatkan dalam melakukan konseling kelompok ini adalah berkat dari kerjasama kita bersama. Ya, selama Febri sudah mendapatkan alternatif penyelesaian dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Nah, teman-teman, bisa kita akhiri konseling kelompok pada hari ini? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih, mari kita satu dalam doa sebagai penutup. Ada yang mau membantu saya volunteer satu orang? Ya, silakan Agus. Sebelum kita menutup sesi konseling pada hari ini, doa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Hati-hati di jalan. Semoga bisa tiba di rumah dengan selamat. Silakan berdiri teman-teman. Silakan kembali ke luar ya. Terima kasih. Sama-sama. Pamit Ibu. Ya. Kasih. Oke. Ibu. Pamit Ibu. Ya. Baik, demikian praktik konseling kelompok yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah konseling kelompok. Terima kasih, bye-bye.